Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di malam kali ini kita akan memulai, eee, penjelasan dari matan al-usul salasah, karya Syekh Muhammad Asy-Syaikh al-Mujaddid al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan seperti yang sudah kita katakan dan, eee, bahwa syarah yang akan kita jelaskan di sini fokus kepada matan dan kita, tidak akan melebar ke mana-mana ya. Tapi kita fokus kepada apa topik yang dibahas ya, karena itu adalah esensi dari kita mempelajari matan itu adalah kita memahami apa yang ada terkandung dalam matan. Ketika, bahasan keluar ya terlalu menjauh dari apa yang dibahas di matan, maka justru nanti hadirin atau yang hadir di kajian itu ya keluar tidak membawa pemahaman apapun dari matan itu. Hanya membawa cerita-cerita dan faidah-faidah yang mungkin tidak terlalu ada hubungannya. Bukan berarti kita ketika menjelaskan suatu matan itu, tidak mengambil faidah dari misalnya dari luar bahasan matan, tapi kalaupun ada maka fokus atau stick to the matan gitu ya. Jadi fokus kepada matannya itu sendiri, tidak melebar ya. Karena tujuan kita di dirosah matan adalah memahami matan. Dan kaidah ya, kapan kita dobet suatu matan, maka dikatakan bahwa kita dobet suatu matan itu ketika kita ditanyakan masail yang ada di dalam matan itu, kita bisa menjelaskannya. Tanpa tanpa harus buka syarah gitu. Nggak harus sempurna, maksudnya nggak harus sampai jelaskan dalilnya dan lain-lain, perselisihan ulama di situ enggak. Tapi ketika kita disuruh menjelaskan ibarah atau, perkataan yang ada yang dalam matan itu, kita bisa menjelaskannya dengan penjelasan yang baik. Nah, maka itu kita sudah dianggap sudah dobet matan tersebut, ya dobet paling minimal gitu. Lebih bagus kalau misalnya kita bisa mengeluarkan faidah-faidah atau masail-masail yang berhubungan dengan itu. Jadi kapan saya dianggap sudah memahami matan usul salasah, maka jawabannya adalah ketika Anda ditegur di pinggir jalan misalkan, tiba-tiba ada orang di belakang nepuk, "Tolong jelaskan kepada saya usul salasah bagian usul pertama," gitu, "Ma'rifatullah." Nah, antum langsung jelaskan, terus gitu, menjelaskan dengan baik, tanpa buka catatan, tanpa buka HP. Nah, itu dianggap sudah tobat, ya. Tapi enggak tadi, jelaskan sesuai dengan kandungan matannya memang. Nah, itu tujuan kita ya. Jadi antum keluar dari matan pertama menyelesaikan usul salasah dengan membawa pemahaman matan usul salasah itu. Ya, tidak harus sampai sedetail seperti para ulama enggak. Tapi antum sudah paham ketika tanya ini maksudnya apa, maka itu sudah cukup. Dianggap sudah bobot. Dianggap sudah layak untuk lanjut ke level berikutnya. Nah, itu yang mungkin di sebagian kajian antum tidak dijelaskan, tapi itulah biasanya parameter minimal ya ketika kita menganggap diri kita sudah layak untuk naik level, sudah layak untuk berpindah dari satu matan ke matan yang lain adalah ketika, sudah bisa menjelaskan ibarah yang ada dalam matan meskipun dengan penjelasan yang pendek, seperti itu, ya. Jadi itu yang kami harapkan, eee, antum semua, eee, dapatkan di kajian ini, yaitu memahami matan sesuai, dengan pemahaman yang baik, ya, dan bisa keluar dengan bobot, yang paling minimal tadi, ya, yang paling minimal tadi. Muqaddimah. Nah, jadi usul salasah itu ada 3 muqaddimah. Usul salasah itu ada 3 muqaddimah. Muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, dan muqaddimah ketiga. Nah, muqaddimah pertama ini biasanya paling cukup makan waktu untuk menjelaskan. Karena memang nanti muqaddimah pertama ini yang akan jadi kitoma bahasan kita di malam ini, itu adalah pengantar utama untuk memahami usul salasah dan juga untuk memahami justru banyak ilmu-ilmu yang lain. Ya, sehingga memang kita akan, gunakan di pertemuan kali ini hanya untuk membahas mukadimah pertama. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bahas mukadimah kedua, ketiga, dan baru masuk ke asal yang pertama. Karena mukadimah kedua dan ketiga ini seperti takkid atau penguatan untuk apa yang ada di mukadimah pertama dan memang pengantar untuk di penjelasan berikutnya, terutama di asal yang awal ya. Karena mukadimah kedua dan ketiga itu membahas tentang dominan tentang, apa yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Sehingga itu pengantar yang bagus untuk sebelum kita masuk ke asal yang pertama, itu ma'rifatullah. Jadi pertemuan pertama ini kita akan cuma membahas mukadimah yang pertama saja. Dan ini juga akan makan waktu, ya. Kalau kita keluarkan semua faidah yang ada di situ, ya itu nggak cukup satu pertemuan.
Itu bisa 10 pertemuan mungkin. Seperti mungkin di kajian-kajian yang lain, tapi bukan itu tujuan kita. Seperti kita jelaskan, kita fokusnya adalah antum memahami ibaroh matan yang ada di sini. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi penulis di sini membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa penulis membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, ini mengikuti mengikuti kebiasaan para ulama. Ya, jadi para ulama yang membuka kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya adalah mengikuti iktidaan bi kitabil aziz, yaitu mengikuti bagaimana Al-Quran, yaitu kitab pedoman kita dibuka, yaitu dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Bismillah ini adalah ayat terpisah dari setiap surat dari Al-Quran. Ya, dia tidak dihitung dalam ayat. Sehingga dalam pendapat sebagian ulama, terutama yang utama dalam mazhab Hambali, maka Bismillah itu tidak terhitung sebagai ayat. Ya, tidak terhitung sebagai ayat, sehingga kalau tidak dibaca ketika sholat tidak masalah. Jadi kalau langsung Alhamdulillah maka tidak masalah. Bahkan Maliki tidak mensunahkan untuk membaca Bismillah. Adapun Hanabilah masih mensunahkan untuk membaca secara sir. Khilafan di Syafi'iyah, berbeda dengan Syafi'iyah yang ada di negeri kita, mereka membaca Bismillah terutama dengan jahar. Yang kedua, iktidaan bi ta'assiyan bis sunnatil fi'liyah. Itu mengikuti bagaimana para rasul. Ya, terutama Rasulullah SAW membuka surat-suratnya. Dan Rasulullah itu juga sering menulis, dan beliau membuka tulisan beliau, surat-surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis kepada Hiraqal, ya, maka beliau membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian diriwayatkan dalam Bukhari. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, nah yang sudah disinggung yaitu mengikuti para ulama. Ya, para ulama juga membuka kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu, nah, jadi para ulama bukan para ulama, tapi Nabi SAW, ulama membedakan bahwa ketika kita menulis, maka dimulai dengan Bismillah. Ya, adapun ketika kita berbicara, maka dimulai dengan Alhamdulillah. Oleh karena itu, kebanyakan khutbah Rasulullah SAW selalu dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Jadi kalau kita lihat dengar khutbah Jumat misalkan, atau khutbah Idul Fitri, atau khutbah yang lain, maka dimulai Alhamdulillah. Sehingga kaidahnya adalah ketika menulis, dimulai dengan Bismillah, ketika berbicara, dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu sehingga, ini menjadi adat para ulama, atau jadi kebiasaan para ulama ketika membuka kitab mereka. Nah, karena kitab itu ditulis, mereka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, berkata, "Waqad istaqarra 'amalul a'immah al-musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kadza mu'dhamu kutubi ar-rasail." Jadi, mereka membuka kitab-kitab mereka dengan kitab-kitab ilmu terutama dengan bismillah dan juga risalah rasail. Jadi, di antara tipe penulisan karya tulis literatur Islam klasik itu disebut dengan risalah. Risalah itu kadang maksudnya adalah surat. Nah, maksudnya juga adalah tulisan pendek. Nah, terutama kalau misalkan dia adalah sebuah isi yang diminta oleh ulama lain, sehingga ditulis dalam bentuk surat dan dikirim. Sebagaimana Ar-Risalah Syafi'i, kenapa disebut Ar-Risalah? Kitab usul fikih beliau karena itu diminta oleh ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Beliau meminta untuk dituliskan kaidah-kaidah untuk beristinbat, ya. Sehingga ditulis oleh Syafi'i itu dalam suatu kitab yang beliau tidak beri nama. Tapi jadi namanya adalah Ar-Risalah karena memang itu ditulis dan dikirim sebagai jawaban kepada penanya, sehingga banyak judul-judul seperti Risalah Tadmuriyah. Ya, Risalah Tadmuriyah karya Syekhul Islam juga itu karena dikirim kepada ahli Tadmur. Kemudian ada Risalah ila Ahli Sagar karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan juga ada Risalah ila Ahli Makkah karya Abu Daud, ya, kalau tidak salah. Itu karena memang diminta. Itu jadi sebuah kitab terpisah. Nah, kemudian sebagian ulama berdalil dengan hadis, ya. Hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Ya, setiap yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, maka dia terputus berkahnya.
Sebagian ulama seperti An-Nawawi ya, dan juga Ibnu Hajar menghasankan hadis ini, sehingga banyak yang mengikuti penghasanan kedua ulama ini dan membuka kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa ulama kontemporer dan juga beberapa ulama yang lain yang mutaqaddimin juga mendhaifkan, sehingga terutama kalau yang di kontemporer ini lebih masyhur pendapat yang mendhaifkan, sehingga seperti Syekh Albani ya, sehingga mereka tidak membuka kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Tapi kalau kita membuka kitab-kitab yang qadim, yang lama, maka antum akan dapatkan kullu amrin tibadin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Ya, hadis ini termasuk hadis Zuhri yang madarnya ada pada Qurrah dan juga dari jalur lain. Namun intinya khilafnya di Qurrah. Nah, ini tidak tergantung nanti mempermasalahkan Qurrah ini sebagai apa? Sebagai perawi yang lemah atau perawi yang kuat, sehingga sebagian menganggapnya kuat sehingga dihasankan, sebagian menganggapnya lemah sehingga dilemahkan. Nah, ini adalah amrun ijtihadi, sehingga tidak masalah. Pendapat yang sesuai dengan ijtihad ulama masing-masing. Ya, tidak saling menyalahkan satu sama lain, dan nanti kita akan bahas di bagian dakwah tentang bagaimana kita bertaamul ya dengan masail khilaf. Nah, lafaz basmalah ini, nah biasanya kalau di kajian-kajian dikatakan ini adalah jar majrur. Ya, kemudian panjang pembahasannya sampai satu pertemuan hanya membahas jar majrur. Tapi maksud jar majrur ini adalah bahasan dalam ilmu nahwu. Dan kalau dalam ilmu nahwu itu ada namanya umdah. Umdah itu artinya bagian utama dari kalimat, dan ada fadlah. Fadlah itu adalah tambahan. Nah, jar majrur itu sebenarnya dia bisa jadi fadlah, tapi kadang dia bagian dari umdah jika dia dijadikan mungkin semacam syibhu jumlah menjadi khobar gitu. Khobarnya syibhu jumlah. Nah, intinya ini masalah gramatika. Kalau antum belum paham tidak masalah. Tapi intinya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang belum sempurna. Sederhananya begitu. Karena dia butuh umdah. Karena dia tidak sempurna. Kalau bahasa Indonesia tidak SPOK gitu. Belum sempurna. Subjeknya tidak ada. Atau inti bahasan kita nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah itu apa gitu. Apa dengan nama Allah? Karena belum sempurna. Sehingga kita masih menunggu lanjutannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian ulama mengatakan itu kita sebutkan ada takdir. Takdir dalam istilah nahwiyin itu maksudnya adalah Maksudnya adalah mengira-ngira apa kalimat atau kata yang hilang. Sederhananya begitu ya, sederhananya begitu. Jadi takdir itu dia memperkirakan kalimat yang hilang. Karena kadang kalimat sebagian kata atau kalimat dalam bahasa Arab dihilangkan karena utama wuduh, kalau memang sudah jelas. Yang kedua memang ada alasan lain. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini hilang katanya, kata utamanya nggak ada dalam kalimat ini. Dan para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah abtadi. Bismillahirrahmanirrahim, abtadi. Saya memulai gitu. Atau sebagian ulama mengumumkan. Maksudnya ya Bismillahirrahmanirrahim, saya berbuat. Nah, jadi dengan nama Allah saya berbuat sesuatu. Atau sederhananya saya berbuat sesuatu diiringi dengan nama Allah. Nah, berbuat itu tergantung, sehingga dia umum. Kalau kita membaca bismillah ketika menulis, maka dengan nama Allah saya menulis. Atau saya minum bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya minum. Nah, sehingga ini adalah yang dikatakan kalimat yang hilangnya. Kalimat yang hilangnya atau bagian frasa kalimat yang hilang yang harus melengkapi bismillahirrahmanirrahim. Harus melengkapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa dihilangkannya? Karena tadi ya, sebagian memang mengatakan dia untuk menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan keadaan bismillah itu digunakan. Nah, kenapa kita sebut di akhir ya? Karena ifadatul hasr. Ifadatul hasr itu maksudnya adalah agar kita mendahulukan Allah di setiap perbuatan. Sehingga bismillah dulu baru perbuatan kita, sehingga kita mendahulukan Allah di atas apapun yang akan kita lakukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya mendahulukan Allah dalam sebuah hal, baru saya berbuat. Gitu. Nah, kenapa kita gunakan bismillah? Tentunya untuk tabarruk, ya. Tabarruk dengan nama Allah. Nama Allah itu penuh berkah, ya. Sehingga kita tabarruk. Ya, kita tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun dikatakan mbaknya adalah maksudnya adalah isti'anah, meminta tolong. Jadi selain bertabarruk kita minta tolong kepada Allah. Karena kita itu lemah. Ya. Kita itu lemah.
Jadi jangan termakan dengan kata-kata motivasi yang mengatakan bahwa kita itu kuat. Tidak, kita itu lemah. Karena Allah yang menguatkan kita. Ya. Sebagian kata-kata motivasi mengandung kekeliruan akidah yang menjadikan manusia bertawakal pada dirinya sendiri. Yang menjadikan manusia bertawakal pada diri sendiri. Lihat kata-kata motivator menjadikan kita seakan-akan bisa mampu bahkan menghancurkan gunung, mengangkat gunung. Kita yakin dengan potensi diri kita. Iya, kita yakin dengan potensi diri kita yang diberikan oleh Allah. Tapi semua hal itu tidak akan bisa terjadi kecuali sudah Allah berikan izinnya untuk kita lakukan itu. Sehingga harus senantiasa diiringi dengan basmalah. Ya, diiringi dengan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, kita itu bukan siapa-siapa. Ya. Jadi hati-hati ketika kita mungkin ingin mengikuti suatu kajian atau seminar motivasi, karena itu mengandung ya lama-lama itu kita akan bertawakal pada diri kita sendiri, pada kemampuan diri kita sendiri. Padahal itu salah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita punya potensi, tapi tidak boleh bertawakal pada potensi. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah adalah nama Tuhan kita. Ya, ini sebenarnya akan dibahas lebih lengkap di Aslus Tsani, tapi di sini kita singgung tidak masalah. Allah itu adalah nama untuk Rabb kita. Ya, dan dia berasal dari al-ma'luh, dari al-ilah, ay al-ma'luh. Maksudnya Allah itu adalah yang disembah. Ya, dia adalah yang disembah. Jadi akar katanya dari alaha, ya alahu ya, kalau tidak salah, ilahan, ay ma'luh. Maksudnya adalah dia adalah yang disembah. Ya. Kemudian Ar-Rahman, nah ini adalah sifat Allah yang pertama. Rahman dan Rahim itu berasal dari satu kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Dan Ar-Rahmah itu adalah rahmat. Nah, Rahman, dia adalah rahmat yang umum. Mencakup orang mukmin dan mencakup orang kafir. Karena kalau Allah tidak rahmat kepada orang kafir sudah makafir gitu ya. Allah nggak kasih apa-apa. Ya, tidak. Itu menunjukkan rahmat Allah kepada orang kafir. Ya. Rahmat Allah rahmat Allah mencakup seluruhnya. Jadi Allah itu tidak membedakan dalam masalah rahmat, ya, dalam istilah Rahman ini. Ya, karena kalau Allah tidak merahmati orang kafir, ya orang kafir nggak akan bisa makan, orang kafir nggak akan bisa minum, nggak akan bisa apa-apa karena tidak diberikan rahmat oleh Allah. Namun, nah, jadi rahmat Ar-Rahman itu adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah itu artinya pemilik rahmat yang luas, mencakup seluruh makhluknya tanpa membedakan. Tapi, nah, agar kita sebutkan, ya Allah memiliki rahmat yang yarhamu ma yasha. Allah merahmati siapa yang dia inginkan. Jadi ditambah gitu. Jadi konsepnya Allah itu memberikan lebih kepada sebagian hambanya. Dan ini hak prerogatif Allah. Hak Allah. Kita nggak bisa nuntut Allah atas hal itu. Kita sudah diberi hidup dan itu ya sama dengan yang lain. Tapi kalau Allah mau nambah kepada hambanya yang lain, itu hak Allah. Kita nggak bisa nuntut. Kenapa si Fulan dikasih kaya, saya enggak? Nah, itu hak Allah. Ya, kita nggak bisa nuntut. Karena apa juga yang membedakan kita dengan si Fulan? Kita nggak tahu. Allah yang tahu. Ya, sehingga Rahim di sini adalah rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus kepada hambanya. Ya, Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang pilihan. Nah, sehingga kita kalau pengen tambahan rahmat, ya jadilah hamba pilihan itu. Ya, jadilah hamba pilihan itu. Jadi hamba yang berbeda dengan hamba yang lain. Sehingga kita mendapat tambahan rahmat. Ya, jadi kita mendapat tambahan rahmat. Jadi boleh nggak Allah merahmati lebih kepada hambanya? Boleh. Dan hambanya yang lain tidak boleh tidak boleh iri. Karena Allah itu berhak untuk melakukan itu. Nah, itu sekilas untuk pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk penjelasan yang lebih luasnya itu bisa dibaca di kutub tafsir dan mungkin di syuruhat yang lebih panjang. Sekarang kita masuk ke matan. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alumu arba'i masail. Nah, i'lam rahimakallah. Nah, di sini penulis mengatakan, ketahuilah wahai, semoga Allah rahmati engkau wahai pembaca. Ya, dan ini menunjukkan adab yang baik dari penulis bahwa dia bertalattuf ya, berlemah lembut kepada objek dakwahnya. Kita ini adalah objek dakwah Syekh. Ya. Karena Syekh berdakwah dengan kitab ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat dasar dari dakwah itu adalah rahmah, ya, kasih sayang, kelembutan. Ya.
Jadi tidak boleh kita berdakwah itu dengan kekasaran, tapi dengan kelembutan. Ya. Kemudian saya mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Penting bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Nah, kenapa disebutkan angka? Ya, kenapa disebutkan angka? Tujuannya adalah agar mudah untuk dicerna. Dan kita ini adalah uslub nabawi. Nabi SAW juga sering menyebutkan bahwa tiga ayatul munafikin salasa. Tanda orang munafik itu 3. Sehingga kita langsung terbayang, 3 itu apa aja. Nah, jadi dengan menyebutkan angka, ya, kita tuh sudah membatasi dan sehingga kita sudah mudah membayangkan. Ini adalah uslub nabawi. Ya, uslub tarbiyah nabawi. Mudah kan sudah. Seperti kabair ada berapa? Ada 7. Atau mungkin rukun iman ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6 ya, afwan. Rukun Islam ada 5. Ihsan rukun wahid. Gitu. Ihsan itu 1 rukunnya. Nah, juga kita sehingga dalam zihin, ya, dalam pikiran kita tuh mudah untuk istihbar, untuk memunculkan hal-hal tersebut. Ini uslub nabawi. Dan ciri Syekh mengikuti itu. Dan kalau yang mempelajari kitab-kitab fikih via matan fikih, maka akan banyak dijelaskan seperti ini. Air terbagi menjadi 3. Sehingga kita langsung mulai membayangkan 1, 2, 3. Rukun sholat ada 14, 1, 2. Jadi kita bisa ngitung gitu. Jadi kita bisa membayangkan, bisa tahu mana yang kurang atau kelebihan. Nah, jadi menggunakan angka itu sebagai takrib juga untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Jadi mengatakan 4. Nah, biar kita langsung terbayang, apa sih 4 ini? Yang wajib kita untuk pelajari. Nah, jadi kita sudah dibayangkan 4 dulu nih. Nggak usah kemana-mana, nggak misalnya, nggak wajib kita untuk mempelajari hal-hal ini. Tapi kita nggak kebayang hal ini itu berapa. Ya, 1 kah, 2 kah? Nah, tapi nggak bisa dibatasi 4. Nah, sehingga sudah kita diberikan bayangan yang jelas. Kita tuh mau dibawa ke mana. Nah, jadi ada uslub yang baik dalam ta'lim. Yang pertama, al-ula al-ilm. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa itu ilmu? Nah, kita bisa tinjau menjadi dari 2 hal. Ya, ilmu itu bisa kita, ilmu itu bisa kita tinjau dalam 2, ya. Ilmu itu bisa kita tinjau dari sisi definisi mantik. Definisi mantik ini yang biasanya dipelajari di ilmu usul fikih. Biasanya kalau yang sudah sempat belajar al-usul, minimal usul biasanya tahu. Jadi al-ilmu dalam istilah mantik itu adalah ma'rifatu syai' atau idraku syai' ala ma huwa alaihi. Ya. Dan Syekh Utsaimin kalau dalam usul minimal usul menambahkan idrakan jaziman. Ya, jadi ilmu itu secara definisi. Nah, ini definisi secara definisi aslinya tanpa melihat kepada yang lain. Maka dia adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dengan keyakinan yang pasti. Jadi ilmu itu ada 2 unsur utama. Ya, mengetahui sesuai hakikat. Yang kedua, keyakinannya pasti. Jadi 100%. Nah, kalau misalnya kita mengetahui tidak sesuai hakikat, maka bukan ilmu. Ya, bukan ilmu. Jadi kalau kita kan misalkan di mana ibu kota Indonesia? Kita jawab gitu kan, IKN. Ya, IKN ya ibu kota negara gitu. Belum pindah. Jadi kalau kita jawab misalkan Bandung, maka kita akan diketawakan. Tapi kita kekeh gitu. Bandung kok. Dan keyakinan yang pasti. Keyakinan yang pasti, kekeh gitu kan. Bandung. Diketawain lagi. Nah, menunjukkan itu bukan idrakus syai'. Jadi bukan ma'rifatus syai', dia bukan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Tapi dia mengetahui menyelisih hakikat. Nah, mengetahui sesuatu menyelisih hakikat bukan ilmu. Meskipun kita jaziman, berarti kita pede gitu ya, dan kita yakin. Nah, itu jadi enggak sekedar ngotot ya. Sekedar gas gitu, gas dulu terus klarifikasi belakangan. Nah, itu bukan ilmu ya. Enggak. Ilmu itu jadi harus memastikan diverifikasi dulu pasti atau tidak ya, benar atau tidak. Nah, itu baru ilmu. Baru idrak jaziman. Kita sesuatu sesuai dengan sesuai dengan hakikatnya, kemudian pasti. Jadi kalau kita jawab Jakarta, kita pede dan kita yakin. Dan sesuai hakikatnya. Yang itu adalah ilmu dari sisi ilmu mantik. Gitu ya. Nah, kemudian sehingga lawannya. Nah, lawannya itu adalah jahil. Jahil itu bodoh. Nah, bodoh itu ada 2. Bodoh itu ada yang namanya jahil basit. Bodoh biasa. Ya, bodoh ringan lah.
Bodoh ringan itu artinya adamul idrak bil kulliyah. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Nah, itu bodoh. Bodoh yang ringan. Iya, bodoh yang ringan karena dia nggak tahu sama sekali. Ya kalau ditanya di mana ibu kota Indonesia, kayak bule misalkan. Bule tanya Indonesia. Indonesia negara bukan Bali gitu ya. Jawabnya. Dia saya nggak tahu Indonesia, tahu saya tahunya Bali. Gitu. Nggak. Jadi dia biasa basit. Dia nggak tahu kan sama sekali nggak tahu ya. Ya, nggak masalah. Tidak masalah dia nggak tahu. Gitu ya. Tidak masalah dia tidak tahu. Gitu kan. Jadi jahal basit. Ya. Nah, ada yang menyebalkan lebih dari itu yaitu tadi udah salah ngotot. Nah, udah salah ngotot. Nah, ini namanya jahal murakkab. Bodoh kuadrat kalau bahas terjemah bebasnya ya. Bodoh kuadrat. Jahal murakkab ini artinya kita salah tapi ngotot, tapi jazim, kita yakin. Nah, itu namanya jahal murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat ini tadi kita mengetahui sesuatu tapi salah, ya, mengetahui sesuatu dengan salah tapi yakin, tapi pede. Ya, tapi pede. Ya, tapi pede. Itu jahal murakkab. Ya, dan itu banyak, terutama di standar apa di salah satu platform yang scroll itu ya, itu banyak banget yang mungkin tipenya jahal murakkab ya, sebagian besar ya. Nah, memang bikin standar baru yang kita walau nggak tahu itu dari mana standarnya, gitu. Nah, kemudian yang ada juga, jadi tadi kita belajar ilmu jahal basit dan jahal murakkab. Ada juga yang disebut dengan adzan. Dzan itu kita mencapai kebenaran tapi belum 100%. Jadi kita sudah kayak tahu tapi masih ada takut salah. Nah, itu kita sering kalau kita lagi ujian, biasanya kita ujian, kita kan jawab nih pertanyaan. Nah, seringnya kita, wah ini saya jawab kayaknya ini nih jawabannya, tapi kayaknya agak ada kemungkinan salahnya. Nah, itu namanya dzan. Kita menuju yakin, belum yakin, tapi kita menuju yakin, ya. Kita menuju yakin, tetapi masih kayak kemungkinan kayaknya ada salahnya. Saya nggak berani memastikan ini jawaban yang benar. Itu namanya dzan. Dzan itu ada idraku syai' ma ihtimal itu merujuk. Ya. Jadi dia menuju keyakinan 100% tapi belum nyampe. Karena masih ada kemungkinan salah. Dia pun merasa itu. Merasa ada kemungkinan salah. Nah, lawannya adalah waham. Waham itu lebih gede kemungkinan salahnya dibanding benernya. Nah, itu kalau kita udah pasrah. Kalau kita udah pasrah, misalkan ini saya nggak tahu jawabannya, tapi kayaknya mungkin ini ada benernya nih. Nggak 100% salah gitu. Ada benernya dikit. Nah, ada kemungkinan benernya dikit, tapi saya yakin ini salah gitu. Tapi lebih besar ke arah salah, bukan yakin. Tapi ya kalau ngitung kancing nggak ngitung kancing banget gitu. Tapi dia masih kayak kayaknya ada benernya dikit gitu loh. Nah, itu adalah waham. Nah, kalau syak, nah kalau ragu-ragu dia tengah-tengah. Nggak tahu benar, nggak tahu salah, tapi dia tengah-tengah. Nah, itu adalah dari sisi ilmu mantik. Nah, itu penting. Kenapa? Memahami ini agar kita tahu bahwa permasalahan agama ini ada yang kita harus yakini 100%. La syakka fihi, tidak boleh ada satu tetes pun, satu titik pun kita ragu. Ada yang memang di beberapa tafsilat dan juga di beberapa akidah ya. Akidah itu ada yang 100% kita harus yakin. Sebenarnya kita harus yakin. Nggak boleh kita nggak yakin sama sekali. Terutama dalam perkara ijma'at dan perkara yang penting. Akidah itu lebih banyak main di ilmu, maksudnya di keyakinan 100%. Tapi ada sebagian yang tafsilat, terutama di masalah detail-detail yang dalilnya belum terlalu jelas, maka di situ boleh kita buat. Maksudnya kita menganggap ini kayaknya 100%, mendekati 100% yakin, tapi kayaknya ada salahnya. Nah, itu ada di bagian tafsilat. Nah, itu akidah. Akidah itu dominan di ilmu, sedikit di dhon. Bagian tafsilatnya aja. Nah, lawannya ada fikih. Fikih itu lebih banyak di dhon, sedikit ilmu. Makanya kita selalu ketemu masalah khilafiyah. Khilafiyah itu artinya orang-orang tuh nggak bisa mencapai 100%. Yang mencapai 100% di fikih apa? Ijma. Ya. Ijma itu 100%. Kalau masalah sudah diijmakan, baik itu fikih atau akidah, terutama fikih ya, kita bahas fikih dulu, maka itu 100%. Ilmu. La syakka fihi.
Tapi kebanyakan masalah fikih itu dhanniyah. Dia kebanyakan ulama itu ijtihad. Dan ijtihad itu nggak ada yang bisa benar. Nggak ada yang mencapai 100% benar. Masing-masing dengan ijtihadnya, sehingga ada kemungkinan salah masing-masing. Ya. Jadi fikih itu lebih banyak di dhon. Lebih banyak mungkin di 90-95%. Masih ada kemungkinan salahnya. Itu fikih di situ mainnya. Adapun akidah mainnya di ilmu. Mainnya di 100%, fikih mainnya di 90-95. Tapi apakah masalah? Enggak. Karena fikih itu dalam masalah amalan. Dan amalan itu luas gitu. Dalam masalah amalan atau syariat, masalah amalan badan itu luas. Berbeda dengan akidah. Akidah itu enggak luas. Dia kebanyakan hitam putih. Kalau nggak benar ya salah. Tapi kalau fikih enggak. Dia gray area. Dia abu-abu. Bisa benar, bisa salah. Tergantung sudut pandang dari mana. Nah, kalau antum hanya akan paham itu kalau antum belajar usul fikih. Ya. Baru tahu maksudnya gray area itu seperti apa. Fikih itu lebih di gray area. Ya, jadi nggak bisa fikih itu dia bawa seperti akidah, hitam putih. Kalau nggak seperti ini, seperti itu. Kalau nggak benar ya salah. Nggak, fikih nggak bisa seperti itu. Adapun akidah dia mainnya di tadi hitam putih. Nah, kemudian ilmu, menurut Ibnu Qayyim dalam Qasidah Nuniyah, beliau mengatakan ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma'zaka wa taqlidu yastawiyan. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Jadi dia mengetahui hak, ya ma'rifatul haq wal huda bidalil. Jadi mengetahui kebenaran dengan dalil. Itu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah dia mengetahui kebenaran dengan dalil. Jadi sesuatu disebut ilmu syar'i itu karena ketika ada dalil syar'inya. Kalau tadi ilmu secara umum, baik itu bisa kita pakai untuk ilmu syar'i maupun ilmu non syar'i, karena mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, yaitu mau itu ilmu syar'i maupun ilmu non syar'i. Itu disebut dengan ilmu. Tapi kalau kita berbicara ma'rifatul haq wal huda bidalilihi, nah ini adalah ilmu syar'i. Ini adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i ini, ya, ilmu syar'i ini ilmu terutama ketika disebutkan dalam dalil-dalil, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Jadi tidak masuk di dalamnya ilmu dunia. Tidak masuk dalamnya ilmu dunia. Jadi madhud atau pujian menuntut ilmu itu adalah ilmu syar'i. Ya. Jadi nggak ada, misalkan terutama kalau kita yang sempat kuliah, ya, mungkin sebagian ada yang khotib-khotibnya dari dosen, mungkin saya mengatakan yang menuntut ilmu itu terpuji gitu ya. Tapi dia konteksnya menuntut ilmu dunia. Nah, ini tidak bisa dimutlakkan terpuji. Ya, ilmu dunia itu tidak bisa dimutlakkan untuk ilmu dunia itu terpuji. Karena untuk ilmu dunia itu pada hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah dan bisa menjadi terpuji pada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi saja. Tapi pada hukum asalnya ilmu yang dipuji itu adalah ilmu syariah. Ya, jadi harus diluruskan dulu pikiran kita bahwa ketika dibaca hari ilmu maksudnya adalah ilmu syar'i. Dan ilmu itu dibagi menjadi dua. Ya, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada jadi ilmu dibagi menjadi dua, ilmu fardu ain dan ilmu menjadi fardu kifayah. Nah, ilmu fardu ain ini ya adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Ya. Apa parameternya? Parameternya adalah ma yata'ayyanu wujubuhu ala syakhsin wa huwa ala syakhs. Jadi dia secara umum wajib untuk setiap orang. Enggak pandang bulu laki-laki, perempuan, sama saja. Ya, wa huwa ala thalathati aqsam. Ini ada 3. Ya, yang pertama i'tiqad atau akidah. Yang kedua adalah adalah fi'il, yaitu perintah. Yang ketiga ada tark atau larangan. Jadi ilmu fardu ain itu ada 3. Yang pertama akidah dari sisi hati. Kemudian ada fi'il, ada ibadah. Jadi ibadah itu perintah, amr. Kemudian ada turuk atau tark, itu muharramat. Itu ada hal yang harus kita tinggalkan, keharaman-keharaman Allah. Jadi nggak sempurna. Ya, seseorang itu sebelum menjalankan 3 ini. Nah, kadang kita cuma sampai akidah, ibadah, nah, muharramatnya kadang nggak dibahas. Udah ngaji nih, jadi sehingga istilahnya seperti udah ngaji nih tapi masih ngemplang hutang. Udah ngaji nih tapi muamalahnya kok jelek ya. Nah, artinya dia di bagian muharramatnya tidak ini, karena kadang yang digaungkan itu yang penting akidahnya lurus, ibadahnya bagus, tapi masalah keharaman enggak terlalu ditekankan.
Nah, justru pengharaman ini, ya sehingga ilmu fardu ain itu harus 3. Yang pertama akidah. Akidah itu kita memahami tauhid dan syirik dalam batas yang kita bisa merealisasikan tauhid dengan perealisasian yang benar. Dan itu atau bisa dapatkan dengan belajar usul salasah ini. Mengetahui tauhid dan syirik dalam batas realisasi yang paling minimal. Nah, jadi ilmu agama itu juga ada yang batas minimal. Maksudnya kita tahu minimal agar bisa benar gitu. Ada yang lebih dari itu. Kalau maksimal sulit ya. Tapi ada yang minimal, ada yang lebih. Jadi ilmu tauhid ada minimalnya, kita pahami tauhid, dan syirik ada minimalnya. Sehingga dengan itu sah tauhid kita dan kita bisa meninggalkan syirik. Itu namanya adalah kadar ilmu minimal. Dan di setiap ilmu agama itu ada. Terutama dalam masalah akidah dan fikih itu ada yang minimal sehingga ibadah kita sah, tauhid kita sah. Nah, jadi akidah itu kita sudah mempelajari tauhid dan syirik. Sehingga iman kita sah. Paling minimal. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu kita mempelajari fikih. Karena nggak mungkin kita bisa belajar, ya, kita bisa beramal kepada Allah, merealisasikan penghambaan kita tanpa kita mempelajari tata cara yang benar. Dan itu jangan belajar fikih. Ya, jadi tauhid dan fikih itu nggak bisa dilepas. Nggak ada ngaji tauhid doang, nggak ada. Tauhid itu di dalam hati. Realisasinya dalam apa? Dalam ibadah. Dan ibadah itu kita harus belajar fikih. Sehingga sebagian bahasan akidah akan ada di fikih. Sehingga dalam bab irtad, dalam bab murtad itu masuk dalam bahasan fikih. Artinya kapan suatu perbuatan dianggap kemurtadan itu ada dalam fikih. Dalam bab murtad, ya, dalam kitab fikih agak tebal. Ya, di level pertengahan itu ada. Kapan sabbullah dan sabbur rasul, mencela rasul itu dianggap sebagai kemurtadan. Nah, itu ada di bahasan fikih. Ya, jadi dalam prakteknya, vonisnya itu ada bahasan bab fikih karena qadhi atau pengadilan itu ya itu miliknya para fuqaha, miliknya para mujtahid. Ya, bukan ahli akidah membahas tentang secara teoretikalnya. Adapun secara prakteknya dibahas oleh ulama fikih. Karena kan praktek dengan tubuh. Nah, ini masalah amalan, nah itu masalah fikih. Sehingga fikih dan tauhid itu, akidah dan tauhid itu, akidah dan fikih ya, tidak bisa dilepas. Orang yang melepas ini dia tidak ngerti tauhid. Karena tauhid itu direalisasikan dengan fikih. Sehingga belajar fikih yang benar adalah tuntutan selanjutnya ketika kita sudah belajar fikih. Kita sudah belajar akidah. Ya, kita sudah belajar akidah. Kemudian muharramat. Nah, muharramat itu artinya kita belajar apa yang diharamkan. Zina, bohong, gitu ya, mencuri. Ya. Nah, ini banyak gibah, gitu kan. Udah ngaji kok masih gibah, gitu. Udah ngaji kok masih fitnah. Udah ngaji kok kayak maling duit orang dengan cara ngutang. Nah, ini dia nggak belajar masalah ini. Sehingga ada masalah muharramat. Ini juga harus belajar di dalamnya tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan noda-noda hati dari hasad, ya dari riya. Udah ngaji sih tapi hobinya pamer ibadah. Nah, artinya ada belum selesai. Fardu ainnya ada yang belum selesai. Yaitu membersihkan kotoran-kotoran hati dan amalan-amalan buruk dari diri. Nah, itu ada fardu ain. Ya. Sehingga orang yang ngaji yang benar itu ketika dia sudah melengkapi tauhidnya, berfikih dengan fikih yang benar, kemudian dia membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari amalan-amalan yang diharapkan. Baru seseorang sudah berhijrah secara total. Ketika dia hanya berhijrah ganti casing, yang penting akidahnya, yang penting manhajnya, tapi ternyata nggak ada sama sekali di situ, di dalamnya, ya dia tetap ngemplang hutang dan lain-lain, maka dia belum sepenuhnya. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Jadi fardu ain, nah ini fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Apa yang lebih dari itu? Tadi adalah hal-hal minimal. Kalau dalam ibadah berarti kita belajar sholat, zakat, puasa, kalau dalam minimalnya ibadah itu kita tahu sholat, tahu puasa, 2 aja. Kenapa? Ibadah itu yang paling minimal itu cuma 2. Karena selama kita masih bisa, bahkan puasa, bahkan yang nggak bisa lepas itu sholat. Sholat, kalau puasa sakit bisa ditinggalkan. Sholat hatta sakit pun masih harus sholat. Tapi kenapa nggak dihitung zakat? Karena zakat tuh nggak semua orang kaya. Sebagian jadi mustahik. Jadi orang miskin tuh cuma sholat dan puasa. Mungkin mereka puasa tiap hari karena nggak ada yang dimakan. Ya, tapi sebagian kita mungkin ibadah cuma puasa, cuma sholat, zakat, sebagian besar ya puasa, sholat, zakat, puasa. Haji cuma orang yang punya uang. Umroh cuma orang yang punya kesempatan. Selain itu, maka nggak wajib. Kapan wajibnya?
ketika kita ingin mengamalkan itu. Makanya dikatakan kadar wajib, ya. Itu adalah ketika kita ingin masuk ke level ke amalan itu, maka wajib untuk mempelajari amalan tersebut. Wajib untuk mempelajari amalan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nikah, ya belajar fikih nikah. Kita mau jual beli, mau jualan, kita belajar fikih jual beli. Jadi selama kita belum mau nikah, selama kita belum mau jual beli, nah ya nggak perlu belajar itu. Jadi hukum belajar haji pun ya, kalau belum mau haji ya belum wajib. Jadi ilmu basic itu adalah yang kita lakukan setiap hari. Itu yang wajib kita ilmui, karena itu menjadi rutinitas kita. Ada apapun yang lebih dari itu, jadi ilmu fardu kifayah itu kalau kita belajar haji dan kita orang miskin, maka itu ada fardu kifayah. Karena itu lebih dari kadar minimal. Itu lebih dari kadar minimal. Sehingga fardu kifayah itu adalah satu kategorinya adalah yang lebih dari fardu ain. Tadi pemahaman lebih dari fardu ain seperti mempelajari haji padahal belum waktunya, belum punya uang, mempelajari nikah padahal masih jomblo gitu ya. Mempelajari peradilan Islam padahal dia bukan hakim. Karena yang wajib mempelajari peradilan Islam adalah hakim, ya. Maka itu fardu kifayah. Yang kedua ilmu-ilmu alat. Nah, ini adalah ilmu fardu kifayah. Usul fikih tadi ya, usul hadis, usul tafsir, maka ini adalah ilmu fardu kifayah. Hanya yang mau jadi ustad. Tapi kita bahas masalah ustad, mufti dan lain-lain kita singgung nanti bagian dakwah. Nah, yang mau belajar itu kalau dia mau tampil sebagai orang yang membawa ilmu, maka wajib belajar ilmu alat. Dia jadi wajib. Jadi kalau mau ngustad, ya istilahnya tanda kutip, maka wajib belajar itu. Kalau dia nggak belajar itu tapi mau ngustad, nah berarti dia ternyata itu adalah kesalahan ya. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Pasti nanti dia ngomong tanpa ilmu. Kemudian, nah tadi sempat disinggung masalah ilmu dunia. Ilmu dunia itu, menurut Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid, dan Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa ilmu dunia itu bisa menjadi fardu kifayah. Ya, beliau nyatakan kalau itu mendukung tatanan kehidupan manusia secara umum. Contoh, beliau kasih contoh kedokteran. Ya, beliau kasih contoh kedokteran. Karena kalau nggak ada dokter, mati kita. Orang sakit nggak ada yang bisa nyembuhin. Orang sakit nggak bisa nyembuhin. Terus, seperti arsitektur. Nah, Syekh bin Baz, di antara ulama yang mengikuti pendapat ini, beliau mengatakan bahwa sebagian ilmu dunia itu fardu kifayah. Karena kalau nggak ada yang belajar arsitektur, kalau nggak ada yang belajar teknologi, maka kita nggak bisa hidup dengan baik gitu. Di zaman sekarang terutama yang sudah teknologi sudah maju, arsitektur sudah oke, bagi kedokteran. Nah, jadi ini sebagian bagi antum yang mungkin sudah terlanjur di bidang itu, ya, pengen tetap dapat pahala menuntut ilmu meskipun ilmunya dunia, maka niatkan untuk itu nanti kita mempermudah urusan kaum muslimin. Niatkan untuk mempermudah urusan kaum muslimin dengan ilmu-ilmu yang sepertinya kaum muslimin butuhkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat para perawat muslimah yang paham agama nggak banyak. Dokter kandungan aja sebagian masih laki-laki. Padahal kalau yang sudah berkeluarga, kalau dokter kandungan kan nanti dia mengecek organ intim gitu ya. Ya masa dia rela istrinya dilihat sama laki-laki lain? Organ intimnya kan nggak rela ya. Dan jadi bagi perempuan-perempuan yang mungkin dia tidak ada bakat belajar ilmu agama, arahkan untuk belajar di beberapa sektor yang muslimah yang taat itu belum banyak. Dokter, perawat, bidan. Dan sektor-sektor lain. Karena kita kan juga pengen keluarga kita, istri kita, anak kita yang perempuan, mendapat pelayanan yang dari perempuan juga. Gitu. Nah, kalau kita yang tidak mendukung hal tersebut, maka tidak ada gitu ya, yang bisa merealisasikan keinginan tersebut tadi. Jadi mempelajari ilmu dunia itu jika itu diniatkan untuk memudahkan urusan kaum muslimin, maka insya Allah berpahala. Ya, bagian dari fardu kifayah. Ya, ilmu. Nah, sehingga kita bisa pahami dari penjelasan yang panjang tadi, kita bisa memahami bahwa apa yang dimaksud dengan perkataan muallif, ma'rifat al-ilmu bahwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ini adalah bagian dari ilmu fardu ain. Ya, ini adalah ilmu fardu ain. Karena apa? Karena ini adalah maksud dari i'tiqad, maksud dalam bagian akidah. Karena kita harus berilmu dulu tentang Allah, berilmu tentang Nabi, berilmu tentang Islam. Nah, ini bagian dari i'tiqad. Maksudnya dari i'tiqad ya, dari akidah. Jadi yang dimaksud dari beliau ulul ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ai minal fardu ain.
Maksudnya adalah bagian dari fardu ain. Sehingga beliau mengisyaratkan adanya ilmu fardu ain. Oh, ini fardu ain loh. Makanya dikatakan dalam atasnya, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina." Wajib bagi kita loh, kita. Nah, bukan antum kan, alaikum. Alaikum kan kamu. Tapi alaina, kita, termasuk si penulis sendiri. Artinya nggak ada yang terlepas. Saya, kamu, maksudnya sama semua. Yaitu ilmu tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam. Dan detailnya nanti. Ya kan? Dalam asal awal, sani, wasalis kan. Dijelaskan nanti secara bertahap. Tapi sudah diisyaratkan bahwa ini adalah ilmu fardu ain loh. Saya, kamu nggak ada bedanya. Ulama, orang awam nggak ada bedanya. Ini adalah ilmu fardu ain. Ya, sehingga di sini penulis sudah mulai mengarahkan kita kepada satu pemikiran bahwa ini fardu ain, sehingga tidak boleh kita melepaskan diri dari hal ini. Gitu. Sehingga kita memiliki akidah yang sahihah. Yaitu bekal beliau dalam usul salasah. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab juga punya tulisan-tulisan dalam masalah fikih. Seperti syurutus shalah wa wajibatuha. Beliau juga punya tulisan dalam fikih yang ringkas itu untuk sholat saja. Beliau punya. Dan beliau juga, karena beliau bermadzhab Hambali, beliau memiliki kitab Hanabilah yang seperti Mukhtasar Insaf dan lain-lain. Jadi beliau bukan cuma akidah saja, beliau tuh mutafannin, banyak di cabang ilmu lain. Tapi yang berkahnya di akidah. Dan kalau tidak salah saudara beliau Sulaiman, Syekh Sulaiman juga punya kitab tentang fikih. Al-Muqni Mahasyari Sulaiman. Ya, jadi ya di awal beliau sudah mengatakan al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatudin nabihi wa ma'rifatudin Islam. Jadi satu paket usul salasah ini adalah ilmu fardu ain yang setiap orang wajib dipelajari. Sehingga dahulu di Saudi dikatakan bahwa usul salasah ini diajarkan di masjid-masjid. Anak dewasa, orang kecil, orang dewasa, anak kecil gitu ya. Dijelaskan karena ini apa? Fardu ain. Semua orang harus mengetahui ini. Ya. Kemudian hal amal bihi. Nah, yang kedua itu amal. Karena amal itu adalah samaratul ilm. Dia adalah buah dari ilmu. Ya. Dia adalah buah dari ilmu. Dan amal yang dimaksud adalah amal yang merupakan realisasi dari ilmu tadi. Ya. Karena kalau cuma tahu doang dan tidak diamalkan, ya apa gunanya? Sehingga dia butuh realisasi. Hakikat dari keimanan itu harus muncul buktinya, harus muncul buahnya. Yaitu adalah ketaatan. Yaitu adalah amal. Kita melaksanakan perintah. Ya, melaksanakan perintah itu. Karena kalau kita tidak melaksanakan perintah, ya tidak dapat. Gitu ya, tidak dapat. Apa yang kita yang kita dakwakan atau yang kita akukan lah. Ya, kita akukan sebagai apa? Sebagai yang menjadi akidah kita. Kita mengatakan bahwa saya adalah orang Islam, tapi bukti keislamannya tidak ada. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa. Jadi apa? Jadi amal itu adalah bukti. Adalah bukti dari apa yang kita ikrarkan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Kita sudah paham, kita sudah tahu. Oleh karena itu ilmu saja, kita nanti lama-lama akan seperti Abu Thalib. Abu Thalib juga kan sepaman Nabi, ya, yang mati di atas kekafiran. Beliau mengetahui. Dan hatta Abu Jahal pun mengetahui bahwa yang di bawah Nabi itu benar. Kalau ilmu saja, tapi tidak ada amal. Dan amal yang paling minimal itu apa? Mengikrarkan. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka nggak mau. Kalian diminta cuma ucapan lisan. Apa beratnya? Apa yang bikin berat? Dunia. Yang bikin berat dunia. Ya, jadi amal itu lebih bukti. Jadi kita boleh mengatakan manhaj saya kokoh, boleh mengatakan bahwa saya adalah yang berjasa besar dalam memajukan dakwah, tapi kalau amalnya nggak ada, cuma omongan doang, nah itu berarti hanya dakwaan belaka. Ya. Dan tentu, nah ini salah satu faedah yang mungkin sebagian orang dari kita kurang ngeh. Ya. Ya. Yang kurang ngeh bahwa ketika sebagian dari kita mungkin ada yang cita-cita menjadi ulama. Ya, cita-cita jadi ulama. Kita pengen keilmuannya seperti keilmuan para ulama. Tapi kita nggak pernah bercita-cita untuk beramal seperti mereka. Kita pengen ilmu kita seperti Imam Ahmad, kita pengen ilmu kita seperti Ibnu Hajar, tapi pernah nggak pengen beramal seperti Imam Ahmad? Imam Ahmad sholat malamnya 300 rakaat semalam.
Dan ketika tua, cuman turun jadi 150. Luar biasa. Nah, di antara kita, kurang memahami itu. Karena untuk mendapatkan keilmuan yang mendalam butuh amal yang banyak. Baru kata Imam Ahmad pernah melihat nih. Kita pernah ditanya ya tentang seseorang yang dia nuntut ilmu saja. Terutama dalam konteks ilmu hadis. Imam Ahmad berkata, yang bagi an yakthurul amal bihi ala qadri ziyadatihi fi talab. Sungguh harusnya dia ini nih nambah amal sebagaimana dia semangat beramal, sebagaimana dia semangat untuk ilmu. Karena jangan sampai ilmu itu menjadi hujah bagi dia. Ya. Ya. Kemudian beliau memberikan, Imam Ahmad memberikan contoh. Sabilul ilm misal sabilil mal. Innal mal idza zada zadat zakatuhu. Jadi ilmu itu seperti harta. Kalau mau makin banyak ilmunya, makin banyak zakatnya. Maksudnya apa? Semakin banyak ilmunya, semakin banyak amalnya. Dan kita nggak pernah kita diceritakan ya keilmuan seorang ulama kecuali amal mereka juga luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen dimudahkan menuntut ilmu, salah satu kuncinya diamalkan. Ya, amalkan. Jadi amal itu fungsinya pertama tadi untuk bukti. Jadi akidah kita, ikrar kita. Yang kedua, tambahannya kalau kita pengen bertambah ilmunya, tambah amalnya. Ya. Yang ketiga dakwah. Nah, dakwah ini cukup pelik ya. Tapi saya akan ringkaskan secara umum. Kita ketika melihat dakwah itu kita harus paham posisi. Ya. Kita sudah punya amal, kita sudah punya ilmu, kita sudah punya amal, dan kita ingin berdakwah. Dan dakwah itu pahami, pertama dia adalah sesuatu yang umum. Jadi sesuatu yang umum. Jadi dakwah itu dia tidak terbatas pada ustadz, dia tidak terbatas pada ulama, tapi hatta orang awam. Namun kita harus tahu bahwa tidak semua orang satu derajat dalam dakwah. Nah, ini yang dulu masalah pelik yang mengganggu saya bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah sudah mulai dapat jawabannya. Bahwa ketika kita menuntut ilmu, sebagian kita ada yang ada yang sangat semangat menuntut ilmu, pengen jadi ulama, ada yang lama-lama mempertanyakan. Udah ngaji, udah bisa bahasa Arab, udah ini, tapi merasa mungkin karena kesibukan atau mungkin karena merasa kurang pintar, mulai mempertanyakan, buat apa saya capek-capek nuntut ilmu agama? Ngapain? Kan saya nggak jadi ustaz. Mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Kan saya nggak jadi ustaz ya. Nah, penting untuk kita tahu posisi kita dari mana. Bahwa dalam dakwah itu ada yang kalau boleh ya kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya mubalik. Mubalik ini dia bercampur atau termasuk di dalamnya orang awam dan orang yang punya ilmu. Tapi belum sampai derajat mudarris atau mu'alim. Dia belum sampai derajat orang yang bisa ngajarin orang lain. Tapi dia punya ilmu. Nah, fungsinya orang-orang mubalik ini adalah yang menyampaikan dakwah saja. Dia punya ilmu, dia dakwahkan. Dia punya ilmu, dia dakwahkan. Tapi ya mungkin sesekali ceramah karena dia punya ilmu lebih dibanding yang lain. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk ngajar. Atau mungkin sederhananya dia tidak ada derajat untuk jadi ustadz. Dan semangat mubalik ini, semangat menyampaikan, semangat tabligh ini adalah semangat para sahabat justru. Apakah para sahabat dulu semua jadi ulama? Enggak. Tapi semangat para sahabat dalam berdakwah itu luar biasa. Mereka dapat ilmu, sampaikan pada keluarganya, sampaikan kepada tetangganya, sampaikan kepada masyarakatnya. Apakah mereka menjadi ulama? Enggak. Sebagian mereka bahkan tidak dikenal. Tapi mereka semangat untuk menyampaikan. Nah, sehingga dalam dakwah ini, ketika kita belajar ini, ya nggak apa-apa kita jadi ustadz lokal istilahnya. Ya, karena kebanyakan pembelajaran yang terutama yang juga saya dapat dahulu, seakan-akan kalau kita nuntut ilmu terus jadi ulama. Sampai harus derajatnya jadi Ibnu Taimiyah gitu. Kalau kita belajar itu, seakan-akan harus seperti itu. Padahal hakikatnya enggak. Justru orang-orang awam tuh lebih butuh untuk bersentuhan dengan para mubalik.
Mereka butuh sosok-sosok berilmu agama yang mengamalkan ilmunya yang mereka bisa contoh. Dan mereka lihat setiap hari. Dan hatta mungkin keluarga kita butuh sosok seperti itu. Ustadz keluarga. Ustadz keluarga besar. Nggak perlu kita punya channel YouTube. Nggak perlu kita punya ceramah di masjid. Nggak. Sebagian orang tuh cuma butuh ada yang ngingetin mereka. Nah, itu fungsi mubalik. Dan ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Justru. Kalau para ustadz, terutama yang sudah punya jadwal ceramah, apakah mereka akan ngetok-ngetok pintu? Atau mereka akan datang ke rumah antum bilang, yuk dakwahi bapak antum. Gitu. Dakwahi ibu antum. Enggak. Apakah selevel ustadz nasional akan datang ke masjid kampung tempat antum tinggal, terus mengajarkan tauhid? Enggak. Antum di situ. Antum yang diberikan oleh Allah. Dan kita ya, yang diberikan oleh Allah kenikmatan ilmu, sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa belajar, menuntut ilmu, di situ fungsi kita. Jadi ustadz lokal. Bercita-citalah jadi ustadz lokal. Nggak usah jadi ustadz terkenal, enggak. Ya. Nah, dahulu kami pun sama. Pada awalnya kami cuma bercita-cita menjadi sosok yang menggantikan mendiang ayah waktu itu. Karena kami punya pengajian keluarga rutin. Dan saya diminta waktu itu oleh mendiang ayah untuk secara dikode lah istilahnya untuk gantikan beliau kalau beliau sudah meninggal. Dan saya laksanakan itu sebagai bentuk bakti dan ya udah kalau ayah saya tidak ada, siapa yang mau ngajari keluarga saya? Kalau bukan saya sendiri. Dan alhamdulillah Allah tambah setelah itu. Ya, hatta sampai saya bisa safar ke sini, rihlah menuntut ilmu ke Timur Tengah. Tidak ada yang menjadikan itu semua kecuali karena awalnya niat yang sederhana saja. Menjadi ustadz keluarga. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, maka kita semua mengetahui bahwa posisi mubalik ini itu yang paling penting. Keluarga kita butuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Karena kita ingin masuk surga itu dengan keluarga, bukan dengan orang lain yang kita nggak kenal. Bukan dengan followers kita yang ada di Instagram, enggak. Bukan dengan jemaah masjid di kota Anu yang kita safar dakwah, enggak. Kita pengen masuk surga dengan keluarga. Dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang kita sayangi. Gak ada gitu. Karena fenomena dakwah sekarang itu orang semangat mendakwahi yang jauh, lupa dengan yang di dalam, lupa dengan keluarga. Sehingga level mubalik ini adalah target realistis kalau saya bilang buat teman-teman yang mulai pengen belajar ilmu agama. Perbanyak ustadz-ustadz lokal karena masyarakat itu lebih butuh tersentuh dengan kita yang kayak ya mereka masih bisa lihat kita lah sehari-hari. Ada di darat gitu, nggak di langit, nggak di atas gitu. Mereka lebih butuh kita. Fokus bagi teman-teman yang sudah diberikan nikmat ilmu, fokus untuk jadi itu. Gak perlu muncul di sosmed, gak perlu muncul di YouTube, nggak. Mereka lebih butuh kita. Dan itu justru lebih ikhlas. Dan tentu kita pengen masuk surga, ya. Dan itu nggak perlu kita terkenal. Masuk surga itu nggak perlu terkenal, ya. Karena banyak juga sebagian pendidikan yang salah. Kan seakan-akan kita harus jadi ustadz, harus punya channel YouTube, harus punya jadwal ngajar di masjid-masjid, safar dakwah, enggak. Belajar dan jadikan orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari ilmu kita adalah keluarga kita sendiri dan masyarakat sekitar. Itu fungsi mubalik. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengajar kepada orang-orang terdekat mereka. Nah, baru kalau kita punya kemampuan lebih, ada level kedua itu mu'alim atau mudarris, lebih umum. Ya termasuk dalamnya ustadz. Nah, ustadz itu kan ada ustadz lokal seperti mubalik. Jadi ada ustadz yang memang dia fungsinya ngajar ustadz gitu. Ustadz yang ngajar ustadz dan ustadz yang mengkader gitu. Nah, itu adalah level kedua. Nah, ini itu nggak semua orang bisa memang mengajar ya kepada halayak, ya mengajar kepada halayak gitu kan, seperti yang mungkin saya lakukan sekarang. Itu kan nggak semua orang bisa karena butuh dialektika, butuh retorika. Nah, itu nggak semua orang bisa. Dan makanya tadi sebagian tuh cukup jadi mubalik. Dan ada sebagian yang Allah takdirkan menjadi mu'alim, menjadi mudarris yang ngajar.
ngajar sesama ustadz, ngajar halayak umum, ngajar mengkader. Nah itu nggak semua orang juga. Sehingga kita harus tahu posisi kita di mana. Nah ini mungkin sebagian ustadz ada yang mungkin yang levelnya ustadz nasional, ada yang levelnya ustadz ini, maka ada yang bisa seperti itu, mengkader dan mengajar. Nah ini punya skill khusus, itu skill tambahan. Namanya skill tambahan. Nah yang paling tinggi adalah mufti. Nah dia yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah sehingga, nah ini juga nggak semua orang bisa. Ustadz-ustadz yang mungkin ngajar, contohnya seperti saya, menunjukkan ada beberapa orang, nah harus tahu kadarnya bahwa level-level kayak saya ini ya belum masuk mufti. Ya, belum masuk mufti. Jangan masuk dalam ikut meramaikan persilatan persilatan dunia persilatan gitu ya untuk memberikan fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Belum levelnya. Mufti ya sudah kasihkan kepada kibarul ulama. Jadi kita ngajar yang ngajar. Nah, sehingga para masyarakat pun harus tahu bahwa ustadz yang ngajar dia belum tentu dia mufti. Nah, itu harus tahu juga. Kita pun harus katakan kepada sosok yang kita ajar gitu, saya belum levelnya ke situ gitu. Kalau mau nanya pertanyaan pelik, yuk monggo ke yang lain aja. Bukan saya gitu. Hatta guru kami di sini Syekh Mansur Sokub, yang mungkin sudah cukup terkenal juga di Indonesia di beberapa tulab yang punya tulisan yang luar biasa, beliau belum menyatakan belum layak jadi mufti. Dan terutama kalau di Saudi ini dikatakan kalau menjadi mufti itu ada sertifikat khusus. Dan kalau tidak salah beliau belum punya. Jadi nggak semua orang bisa berfatwa. Karena fatwa itu terutama kalau di Saudi ada lajnahnya sendiri, ada dewannya sendiri. Jadi di sini ulama banyak yang keilmuannya Masya Allah. Tapi belum diberikan kelayakan berfatwa. Belum punya stempel kalau di sini. Tapi di Indonesia ya ada yang merangkap, ya mubalik iya, ya mudaris iya, ya mufti iya. Nah itu yang kita sebagai masyarakat pun harus tahu. Untuk membedakan ustadz-ustadz kita, ada yang mungkin levelnya mubalik, ada yang levelnya mudaris, ada yang levelnya mufti. Nah kita sebagai yang sekarang belajar mau di mana? Posisikan, ya posisikan. Karena kita itu ketika berdakwah itu nggak bisa mencakup semua, mustahil. Lihat yang realistis. Kita sudah punya kehidupan masing-masing, terutama yang ngajinya telatan, mungkin udah 30 tahun, udah punya anak 3 gitu kan. Pengen rihlah kayak ke Timur Tengah. Belum tentu. Karena rihlah ke luar negeri itu, ya itu harus siap untuk meninggalkan banyak hal. Secara umum harus siap meninggalkan dunia. Karena nanti ketika rihlah tuh hidup nggak jelas. Ya, pulang juga nanti jadi apa nggak tahu. Selama rihlah juga ekonomi pas-pasan. Nah, itu adalah ujian-ujian yang nggak semua orang bisa. Nah, jadi bagi sebagian kita yang telat menuntut ilmunya, posisikan. Kalau sanggup, monggo, silakan rihlah. Buang semua yang kita punya di Indonesia, ya berangkat rihlah ke Timur Tengah atau kemanapun. Ya ke Afrika misalkan, kemana. Maka itu suatu hal yang berat. Tapi kalau enggak, ya sudah sambil kita pengen tetap jadi PNS, misalkan sebagian jadi PNS, tetap jadi manajer di perusahaan, tetap bisa jadi ustadz kok. Tapi enggak harus jadi ustadz nasional, ya jadi ustadz lokal. Posisikan diri kita sesuai dengan dakwah kita, ya sesuai dengan dakwah kita. Dakwah ilaih, ya karena apa? Karena ingat tadi kita ingin menuntut masuk surga dengan keluarga, dan tentu ini sebagai bentuk ya tanggung jawab ya setelah kita selesai menyelesaikan dengan keluarga kita, tanggung jawab kepada sesama muslim, mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Kemudian hal yang paling penting dalam berdakwah yang kedua yang harus kita pahami adalah dakwah itu erat kaitannya dengan namanya amar bin ma'ruf. Dan amar bin ma'ruf ini kita harus membedakan dia amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Nah, sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita sudah yakin dulu bahwa apa yang kita perintahkan memang kema'rufan dan apa yang kita larang itu memang benar-benar kemungkaran. Sehingga amar bin ma'ruf dan nahi anil munkar ini berada pada level biasanya qaulu jumhur atau ijma'at. Yang kita perintahkan kepada kebenaran itu atau kita larang itu kalau memang itu pendapat jumhur melarang hal tersebut atau memerintah hal tersebut. Adapun yang masalah khilafiyahnya kuat, maka tidak masuk dalam amar bin ma'ruf nahi munkar. Contoh, khilaf yang kuat seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu mungkin bagi sebagian yang berpendapat sholat jamaah itu wajib di masjid.
Dan ini adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama. Karena jumhur ulama berpendapat sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Tidak wajib. Yang berpendapat cuma wajib madzhab Hambali. Dan madzhab Hambali pun mewajibkan nggak di masjid. Yang penting sholat jamaah. Di mana aja. Makanya kalau kita di Saudi sini, kita lagi belanja, azan, ya udah ada pasti nanti ada yang gelar karpet, sholat sebagian yang belanja itu sholat gitu. Nggak ke masjid, sholat di di tempat pembelanjaan. Karena memang pendapat di sini resminya madzhab Hambali dan Hambali tidak mewajibkan sholat jamaah di masjid. Jamaah aja di mana aja, terserah. Makanya ada yang sholat di taman. Kalau kita lihat ada yang sholat jamaah di taman, ya monggo. Kemudian sebagian kecil ulama Hambali mewajibkan sholat jamaah di masjid. Contohnya Ibnu Aqil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qayyim. 3 ulama ini yang paling kencang mewajibkan di masjid. Nah, ini adalah masalah khilafiyah. Ya. Sehingga kita tidak boleh sinis, kita tidak boleh merasa suci kalau kita sholat di masjid. Jadi kita lewat orang nggak sholat di masjid, sholat di masjid. Ya, nanti saya sholat di rumah. Jangan merasakan Allah sholat di rumah, kan pendapat do'if. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini pendapat khilafiyah. Terutama kalau kita Indonesia yang dominan madzhab Syafi'i. Yang mereka memang sunnah muakkadah, pendapat muktamadnya ya. Dan An-Nawawi memang mengambil pendapat fardu kifayah ya. Fardu kifayah pun berarti nggak semua. Nah, masalah-masalah khilafiyah seperti ini, itu kita tidak boleh kenceng. Ya, amar bin ma'ruf itu yang jelas-jelas aja, nyuruh sholat, oke. Kalau alhamdulillah di masjid, gitu kan. Terus yang larang-larang itu, nah sama, larang-larang hal yang mungkin dibid'ahkan. Nah, ada yang memang bid'ah, ada yang dia khilaf fikih, seperti kunut subuh. Kunut subuh itu khilaf fikih, bukan bid'ah. Ya, memang sebagian yang bid'ahkan oke, tapi dia lebih tepat khilaf fikih. Ya, jangan dimasukkan dalam ranah akidah juga, ya. Itu fikih, ya sudah, fikih saja bahasanya. Nah, dalam dakwah ini, jangan kencang dalam masalah hal seperti itu. Ya, kencang dalam masalah khilafiyah itu salah. Dalam masalah khilafiyah itu tasamuh. Nah, sehingga dalam dakwah itu pendekatannya, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu fokuskan pada hal-hal yang sudah kita sepakati sebagai hal yang salah. Dan hal-hal yang masih kita bisa toleransi, dan masuk dalam khilaf fikih, ya, kita berikan ruang di situ. Sehingga dakwah kita akan lebih mudah diterima. Ya. Jadi kalau mungkin sebagian, jadi kalau nutup aurat udah jelas nutup aurat. Nutup auratnya jelas ya, oke satu nih. Tapi masalah cadar nggak cadar, nah jangan ribut. Kemudian apa? Masalah dia harus hitam atau harus lebar, jangan ribut. Karena yang wajib itu menutup aurat dan tidak membentuk tubuh. Adapun pakai gamis, nggak wajib. Apalagi pakai gamis hitam. Jadi jangan nyinyir teman-teman kita, yang akhwat terutama, yang baru hijrah tapi mungkin masih warna-warni bajunya. Tapi ya agak lebar nggak apa-apa. Jangan ini yang penting kan nutup aurat. Masalah warna ya belakangan gitu. Nah, jadi kencang aja dalam masalahnya. Kalau belum pakai kerudung ya kita ingatkan. Tapi masalah nggak pakai cadar atau masih warnanya masih hitam, iya udah nggak usah bermasalah. Penting untuk mengetahui masalah khilafiyah dan masalah yang memang dia mujma' alaih. Dan masalah dakwah tuh dia pelik sehingga kita harus banyak-banyak meminta saran juga dari yang sudah senior ya dalam dakwah. Kemudian terakhir adalah sabar al-adzafi. Jadi kita sabar dalam semua hal ini. Jadi dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Dalam beramal itu sabar. Dalam berdakwah itu sabar. Kenapa? Karena dalam tingkatan akidah itu, ya kita harus tahu bahwa akidah yang benar itu akan menghasilkan pemahaman yang benar. Kemudian kalau dia dihayati dengan benar, maka akan menghasilkan amal yang maksimal. Kemudian, nah, akidah yang benar, kalau sudah pengamalan yang maksimal, akan muncul keinginan untuk berkorban. Contohnya apa? Dakwah. Dakwah itu berkorban loh. Dakwah itu berkorban harta, berkorban waktu. Ya. Karena kan kita berdakwah kadang gratisan rata-rata kan. Ya. Berdakwah itu gratisan. Secara umum. Nah, itu butuh kesabaran semuanya. Ya. Butuh kesabaran semuanya. Sehingga kita harus sabar. Ya. Kita harus sabar. Dan sabar itu, ya, tingkatan yang paling rendah itu sabar kepada takdir. Sabar pada takdir itu termasuk tingkatan yang rendah. Karena ada yang lebih itu.
Kalau kita takdir, kita bisa bersabar, alhamdulillah. Sabar yang naik level itu adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini adalah sabar yang cukup berat karena berkaitan dengan hawa nafsu manusia. Ya, berkaitan dengan hawa nafsu manusia. Kemudian, kesabaran yang paling berat itu adalah ketaatan. Kesabaran yang paling berat itu ketaatan justru. Kalau kita lihat kisah Nabi Adam dan iblis. Ya. Nabi Adam dan iblis. Nabi Adam dia diazab karena melakukan maksiat, makan buah terlarang. Tapi Allah ampuni. Dan setelah itu beliau diangkat jadi nabi. Jadi pas makan itu belum jadi nabi. Justru setelah itu setelah maksiat, bertobat malah jadi nabi. Sehingga kalau kita bermaksiat kemudian bertobat dan maksudnya ditangani dengan benar, maksiat itu tidak terjerumus terus, maka itu oke. Tidak masalah. Nah, justru kalau kita meninggalkan ketaatan, menunjukkan kita tidak ada realisasi keimanan, tidak ada realisasi ilmu. Ini lebih parah. Sehingga iblis ketika nggak taat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga dan dilaknat. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam cuma dilarang untuk makan, maksiat dia, makan. Beliau kemudian malah jadi nabi setelah itu, bertobat dan jadi nabi. Nah, sehingga sabar itu ya, sabar dalam perintah. Dan dakwah itu perintah. Ini berat sekali. Sehingga kita harus minta untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu juga kalau ketika kita berdakwah, maka fokus kita itu jangan ninggalin maksiat dulu. Kalau dia masih fokuslah kepada dia untuk ngerjain ketaatan dulu gitu. Ketika kita berdakwah itu. Ketika kita berdakwah fokus kepada dia agar dia sholat dulu, agar dia ngelaksanain kewajiban-kewajibannya gitu. Jangan disinggung dulu masalah maksiat dia. Jangan biarkan karena dia pun sendiri tahu bahwa itu salah. Gak perlu diingetin. Karena yang dia butuhkan, orang yang bermaksiat itu yang dia butuhkan itu motivasi dan dorongan, bukan vonis. Jadi kalau masih dia bermaksiat, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Biarin aja dulu. Yang penting kita perbaiki dulu ibadahnya, perbaiki dulu ketaatannya. Karena nanti lama-lama dia akan tidak enak sendiri dan akan meninggalkan secara sendiri juga. Selama kita pura-pura nggak tahu. Ya, kita pura-pura nggak tahu. Sehingga sabar dalam ketaatan, sabar dalam dakwah ini adalah tingkatan tertinggi dalam sabar. Sehingga kita harus meminta kepada Allah untuk dikuatkan dalam jalan dakwah ini. Karena tidak mudah. Sabar dalam ketaatan itu tidak mudah. Kenapa sabar dalam meninggalkan maksiat lebih mudah? Karena meninggalkan maksiat ya nggak perlu ngerjain apa-apa kan gitu. Cuma nggak usah ngelakuin apa-apa, selesai. Tapi kalau ketaatan itu kita harus capek. Kita harus letih. Harus keluar harta. Keluar pikiran. Nah, sehingga sabar dalam ketaatan itu sulit. Ya, sabar dalam ketaatan itu sulit. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah qaulullah ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dalilnya adalah wal asr. Ya, demi masa innal insana lafi khusrin. Dan Allah katakan seluruh manusia itu dalam kerugian. Illa alladziina aamanu. Sehingga Allah kecualikan. Kecuali yang beriman kepada Allah. Sehingga kalau yang tidak beriman pasti rugi. Karena kalau tidak beriman pasti kafir. Dan iman itu tidak mungkin terjadi kecuali di atas didasari dengan ilmu. Sehingga beliau luar biasa dalam istidlalnya ya. Dari kemungkinan mungkin 4 hal ini beliau ambil faidahnya dari surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu. Jadi dia beriman dulu, berilmu dulu. Ya. Kemudian wa amilus sholihat. Kemudian dia merealisasikan iman itu dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Dan dia saling berwasiat. Dia berdakwah kepada sesamanya dengan kebenaran, dengan hak. Wa tawassaw bis sabr. Dan dia saling berwasiat agar kita bersabar dalam ketaatan ini. Karena dalam ketaatan itu sulit. Kan tarawih sejam tuh nggak gampang. Ya, tarawih setengah jam juga lumayan, capek, pegel. Maka kita harus sabar. Ya, sehingga 4 hal ini, kalau kita bisa berilmu, beramal, berdakwah, ya, dan juga bersabar, maka ini adalah sebab kita lawan dari khusar, dari kerugian, an-najah, kita akan selamat. Ya. Kita akan selamat. Jadi dalilnya luar biasa cocok. Ya.
Nah, kemudian qala Syafi'i rahimahullah taala hadis suwar qala Syafi'i rahimahullah taala hadis surah wa ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hiya lakafathum. Sebenarnya ini agak beda ya dengan yang di matan Futuh Thalibul Ilm kalau nggak salah. Mungkin saya salah kopas. Kayaknya beda ya. Saya langsung kalau salah lakafathum ya, tidak ada ilahiyahnya. Kalau tidak salah. Ya lakafathum. Apa maksud Syafi'i? Maksud Syafi'i ma'ruf Muhammad bin Idris dari madzhab Syafi'i ya rahimahullah. Dan beliau maksud dari surah ini adalah maksudnya adalah ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi lakafathum. Maksudnya karena agung sekali. Ya, karena kalau Allah tidak menurunkan surat ini saja, ya kecuali untuk membuat manusia untuk melaksanakan syariat, maka sudah cukup. Jadi andaikan dalil untuk melaksanakan syariat Islam itu dengan ayat, dengan surah ini saja, maka sudah cukup. Karena sudah disuruh beriman, disuruh beramal, disuruh berdakwah, dan disuruh bersabar. Jadi adalah kalau kita lihat perjalanan para nabi kan begitu. Beriman, kemudian berilmu, belajar, kemudian para nabi berdakwah dan bersabar dari gangguan orang kafir. Ya. Dan kalau tidak diturunkan kecuali surah ini saja, maka sudah cukup. Masih sebagai dalil. Dan bukan berarti mencukupi sebagai syariat ya, tapi sebagai dalil. Makanya dikatakan hujjatan. Jadi kalau misalnya Allah hanya gunakan ayat surah ini saja untuk mensidang manusia di hari akhir nanti. Mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Mereka tidak beramal soleh. Mereka tidak mau berdakwah dan mereka tidak mau bersabar, maka sudah cukup. Ya, karena kandungan yang luar biasa dari ayat ini. Maksudnya sebagai hujjah, sebagai dalil saja, bukan sebagai syariat ya. Makanya dikatakan di situ hujjatan 'ala khalqihi lakafathum. Maka sudah cukup. Itu adalah maksud dari Al-Imam Syafi'i. Takkid ya, beliau membawakan ini sebagai takkid, sebagai penguatan bahwa ini adalah dalil yang sangat cocok untuk menjelaskan empat hal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi. Nah, wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan bab perkataan sebelum ilmu dan amal. Nah, ini adalah takkid. Ya. Takkid bahwa wadadilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, ini adalah takkid bahwa kita itu memang harus berilmu dulu baru beramal. Ya, karena pondasi dari amal itu adalah ilmu. Ya, pondasi dari amal itu adalah ilmu. Sehingga kalau ilmunya tidak ada ya amalnya jelek. Oleh karena itu dikatakan nisful alim akhtaru minal jahil. Ya, orang yang ilmunya setengah-setengah lebih buruk, lebih bahaya daripada orang jahil. Kenapa? Karena ilmu yang tidak lengkap, ilmu yang tidak sempurna itu lebih banyak merusak. Ya. Sehingga kalau kita belajar itu jangan setengah-setengah juga. Ya. Jangan setengah-setengah juga karena itu akan malah memberikan keburukan. Ya, ini adalah takkid saja. Jadi memang tidak banyak yang dibahas dalam dua qaul ini karena ini cuma takkid dari yang sudah kita dijelaskan dari atas. Ya, fawaidnya hanya sebagai takkid, penguat bahwa dalilnya sudah oke, sudah kuat dan juga takkid ya dari babul ilm ini takkid bahwa permasalahan ilmu ini yang paling utama dan paling pertama dan paling utama. Ya, sebelum kita untuk bisa beramal dengan baik, menghayati amal kita dan berkorban untuk agama ini, maka ilmu dulu yang benar. Karena tadi ilmu itu ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dan ma'rifatul huda bi nafsihi. Mengetahui agama ini dengan dalil. Barakallahu fikum. Untuk pertemuan pertama ya agak panjang ya karena nanggung untuk kita potong dalam satu mukadimah ini. Jadi ini ada mukadimah yang insyaallah kalau antum pahami ini nanti kita melanjutkan ke yang selanjutnya itu akan mudah ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.